Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Mempo. Dan kali ini kita akan membahas tema yang penting, khususnya menjelang pilkada yang sudah semakin dekat. Bahkan tahapan demi tahapan sudah kita ikuti saat ini. Dan saat ini juga sudah hadir bersama dengan saya, Ketua KPU Kota Bitung, Bapak Desli Sumampo. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Jadi terkait hari ini tema yang akan kita angkat yaitu Pilkada Damai, Bebas Isu Sara dan Ujaran Kebencian. Nah tentunya ini kita akan tanya-tanya ke Bapak Desli bagaimana sebagai Ketua KPU Bitung pandangannya bagaimana supaya mewujudkan Pilkada yang damai ya Pak, yang bebas dari isu yang tadi kita sebutkan. Apa kabar dulu nih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kabar baik, ini agendanya cukup padat ini ya Pak. Iya. Sudah seharusnya memang kalau misalkan dari Bapak sendiri untuk dari saat ini sejauh ini tahapan-tahapan yang sudah berlangsung dan akan dijelang ini saat ini sedang ada apa aja nih Pak? Ya, makasih. Jadi kami KPU Kota Bitung sementara ini sedang melaksanakan tahapan pencalonan. Ya, kemarin tanggal 12 ya. 12. Tadi malam kami berlima sudah melaksanakan pleno terkait dengan administrasi dari pasangan calon. Karena di Bitung itu ada dua pasangan calon. Iya. Jadi memang apalagi suhu di Bitung memang panas, jadi Memang ya sedang panas lagi ini ya Pak? meningkat ini, Oh, lagi oke. meningkat. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah secara regulasinya kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan, dan tentu kami berharap ya tahapan kita ini tidak ada kendala sampai pada hari pelaksananya tanggal 27 November. Ini kita Puncaknya akan ya. tanggal 22 ini kalau tidak ada kendala kita akan melaksanakan penetapan pasangan Pasangan calon, calon. baru dilanjutkan tanggal 23 itu ada pencabutan nomor urut, Oh, oke. dan ya kurang lebih 24 25 itu kita akan deklarasi pilkada damai. Pilkada damai, pilkada yang menggembirakan, pilkada yang bahagia yang bisa dinikmati semua masyarakat Kota Bitung Oke. tentunya. Baik. Nah, Pak, ini kan tadi Pak Desli juga sudah ada singgung sedikit ya di Bitung ini seperti cuacanya memang agak Ya, panas. Nah, ini mungkin boleh cerita sedikit ya apa ya situasi seperti apa di sana. Kemudian mungkin apakah ada apa ya mungkin berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, apakah berdampak juga dengan terkait dengan pilkada yang sedang berlangsung saat ini, Pak? memang sejauh ini kami tidak ada kendala, cuma memang yang mendaftar kali ini untuk pilkada serentak pertama di Indonesia ini, di Bitung itu cuma ada dua pasangan calon. Hmm. Berarti ini akan ada head to head Head to head ya. ya. Berkaca dari pilkada kemarin yang tiga pasangan calon ya. Kali ini ada dua pasangan calon yang tentunya eh, dukungannya itu pasti sudah terbagi dan pasti Betul. sudah kelihatan. Kalau tiga pasangan calon kan ya tentu bisa masih mau raba-raba orang bilang. Tapi ini memang sudah ada kelihatan Sudah baik jelas ya itu begitu. di masyarakat, komunitas-komunitas, dan tidak perlu dipungkiri juga ya di dalam media itu sendiri ya, di teman-teman media juga yang kebetulan kami di Bitung itu ada 55 media yang kami rangkul untuk membantu KPU Kota Bitung ya. Memang ya Peran kita media itu ya juga ya. peran media juga sangat penting, dan ya kami juga harus memastikan bisa mengendalikan situasi tahapan kali ini yang khususnya ada ya di Kota Bitung. Oke, nah Pak, ini untuk bagaimana pentingnya pilkada damai sebenarnya kalau dari pemahaman Bapak sendiri, mengapa penting untuk di apa ya digaung-gaungkan lagi di Kota Bitung itu Pak? Ya, memang sengaja kami gaungkan kembali. Bukan cuma pilkada damai, ini pilkada yang menggembirakan. Ini kan Ya, pesta demokrasi yang harus bisa dirasakan semua masyarakat. Bukan cuma pasangan calon, bukan cuma tim sukses, bukan cuma pemangku kepentingan, tapi semua. Makanya kami selalu melaksanakan sosialisasi itu di semua stakeholder. Kenapa ini pilkada ini damai yang sangat penting? Karena flashback ke setahun yang lalu itu kita kan sempat heboh, ada isu sara ya, kita tidak mau itu terulang. Jadi dengan momentum pilkada ini ya tentu
jadi ajang pemersatu. Walaupun kita beda pilihan, kan beda pilihan itu bukan berarti kita bermusuhan. Betul. Ya kan? Jadi justru beda pilihan itu menjadikan kita lebih dewasa berdemokrasi, agar supaya pilkada ini bisa kita jadikan momentum untuk erat rasa persatuan, khususnya masyarakat yang ada di Kota Bitung. Karena tidak bisa dipungkiri situasi ini yang agak meningkat, tensi politik yang agak meningkat ya. Tentu kami menghimbau, bukan cuma kami KPU, peran juga Bawaslu, stakeholder, kepolisian, TNI, dan tentu masyarakat dan pasangan calon, dan terlebih LO, liaison officer pasangan calon. Karena semua yang yang ditetapkan bersama-sama dengan KPU itu, tahapan, kegiatan, jadwal itu, ya LO ini yang wajib menyampaikan ke pasangan calon. Jadi apa yang disampaikan oleh LO itu seharusnya pasangan calon ini mengikuti, karena ini pernyataan dari KPU itu Dari sendiri. penyelenggara, Ya, karena berkaca dari pengalaman ya. Ya, kalau LO itu bagus, dia mampu menjembatani, dia mampu menjelaskan semua kegiatan, semua tahapan ke LO, saya rasa tidak ada masalah. Ya, semua itu tergantung dari LO dan pasangan calon itu bagaimana dia mengkoordinir struktur, baik itu struktur tim pemenangannya sampai di grassroots yang paling bawah. Saya pikir itu. Baik, nah Pak, kalau misalkan mungkin agar supaya masyarakat lebih paham begitu ya, apa sebenarnya yang menurut Bapak dampak negatif yang paling kelihatan begitu kalau ada tadi ya mengenai menggunakan isu sara ataupun ujaran kebencian di satu tahapan-tahapan atau kampanye misalkan begitu. Ya memang kalau masyarakat terpolarisasi itu dampaknya besar, itu merugikan kita semua. Makanya kami lewat divisi SDM itu lagi gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Bukan cuma di kalangan elit, sampai ke grassroots kita jemput bola sekarang melaksanakan kegiatan sosialisasi. Ini guna penting agar supaya masyarakat juga tahu bahwa ini pilkada ini bukan ajang untuk kita gontok-gontokan, bukan ajang kita ini kita pemimpin yang paling baik. Kita memang mencari pemimpin yang paling baik, tapi kita harus saling menjaga, ya, menjaga keamanan di daerah masing-masing, karena Bitung itu paling rawan disusupi, ya, pengalaman kami paling rawan disusupi, dan ya mudah-mudahan paling rawan itu menjadi kekuatan kita, artinya kelemahan itu menjadi kekuatan kita semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Bitung yang kita cintai ini. Ya, prinsipnya kami kalau LO itu bagus, paslon itu mendengar apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh LO, kita yakin bahwa pemilihnya atau pendukungnya juga itu bisa mengikuti. Karena ini sudah terbukti di Pilkada 2020 lalu. Ya. Berarti memang salah satu juga langkah konkret dari KPU sendiri itu tadi ya Pak, untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, integritas dari penyelenggara ya LO itu sendiri. Selain itu apa saja Pak yang dilakukan begitu untuk itu tadi, mungkin juga sambil kita juga mengedukasi masyarakat atau dari lapisan masyarakat dari manapun bagaimana pentingnya itu untuk tidak mengangkat isu sara ataupun ujaran kebencian, tapi lebih kepada kita melihat gagasan dari calon atau seperti apa? Ya, jadi kami tentu kalau kami menginginkan situasi yang aman kondusif di tengah tahapan pilkada ini, ya harus bersih dulu dari dalamnya, dari penyelenggaranya. Ya, makanya kami baik KPU, jajarannya itu PPK, PPS itu saya selalu katakan kita bekerja saja sesuai aturan. Kalau kita bekerja sesuai aturan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya hanya bisa diintervensi oleh aturan KPU itu sendiri. Ya, kalau kita taat itu, saya yakin teman-teman LO pasangan calon, baik pasangan calon itu sendiri, pasti akan mengikuti apa yang mau oleh KPU. Maunya kita kan ini pilkada berlangsung aman, tertib, dan memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik. Ya, tentu ya kami menghimbau kepada semua agar supaya mari kita saling peran, adu gagasan, adu visi misi, ya kan? Itu yang lebih diutama. Membuat apa ini Bitung ke depan? Seharusnya isu-isu itu yang diungkapkan, lebih diangkat lagi ya. Dan kami hampir tiap hari melaksanakan sosialisasi
semua masyarakat, semua lapisan masyarakat kita masuk, kita rangkul agar supaya ya seperti yang saya katakan tadi, kita jadikan pesta demokrasi pilkada Kota Bitung itu yang pilkada yang riang gembira. Sama orang kalau mau ada undangan, mau pesta, kan orang mau makan, Namanya juga pesta mau ya, bersenang-senang, orang betul. Manado bilang kan. Iya. Ya begitu juga pilkada, kita harus menikmati pilkada karena ini pilkada ini 5 tahun sekali, apalagi ini pilkada serentak. Ya, tentu itu harapan kami. Jadi memang edukasinya mulai dari aparat dulu ya, dari yang Oh iya, melangsungkan. kalau kita mau ingin yang terbaik ya kita harus lakukan Mulai yang dari terbaik diri dulu, dong. Ya iya. KPU, Bawaslu, aparat juga harus memberi contoh ya. Dan tentu kami menghimbau kepada yang terutama yang bisa mempengaruhi masyarakat di lapisan bawah itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ya kan. Walaupun mereka itu ada punya pilihan masing-masing, tapi ya himbauan kami tentu marilah kita sama-sama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan demokrasi Kota Bitung agar supaya ya tidak ada yang seperti yang menjadi tema kita pada siang hari ini ya. Baik. Nah, Pak, mungkin itu tadi bagaimana ya? Itu kan semua stakeholder yang terlibat juga. Bagaimana kolaborasinya, Pak, menjaga keamanan dengan atau berkolaborasi dengan instansi lain, misalkan Bawaslu atau aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini di Kota Bitung khususnya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita KPU Kota Bitung hampir setiap hari kita bikin kegiatan ya. Kita bikin rapat koordinasi dan kita transparan semua tahapan, semua jadwal kita share, kita sampaikan baik lewat medsos kita, lewat web maupun lewat grup-grup WhatsApp ya. Dan kami juga ada grup-grup WhatsApp dengan Forkopimda, dengan pemangku kepentingan, dengan Bawaslu, dengan Badan Etok. Jadi apalagi ini zaman yang sudah canggih, saya pikir informasi itu harus kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Salah satunya dari Ya, podcast salah ini satunya juga ya. ya tentu ini podcast ini menurut saya sangat penting karena ini juga bagian dari kami mensosialisasikan bagaimana menciptakan pemilu yang betul-betul berkualitas, pemilu yang damai, aman, bebas dari ujaran kebencian, bebas dari isu sara dan masyarakat bisa menikmati demokrasi yang baik. Oke, apakah ada program-program khusus sendiri kalau dari KPU misalkan bertemu dengan masyarakat terkait untuk mengedukasi atau meningkatkan literasi masyarakat tentang pilkada yang damai begitu, Pak? Ya, secara umum memang lewat kegiatan-kegiatan. Tadi ya. Kami dalam melaksanakan sosialisasi tidak terfokus di satu tempat atau kita mengundang gitu. Kita yang jemput bola. Misalnya kemarin kita sosialisasi di Kelurahan Pinangunian. Kelurahan Pinangunian itu kelurahan yang blank spot. Salah satu kelurahan yang blank spot. Artinya akses internet masuk di sana iya. informasi kurang di sana. Itu kita datangi langsung, undang langsung semua masyarakat di situ ada kurang lebih 846 pemilih. Kalau kita ambil 100 orang kan untuk kita sosialisasikan itu saya pikir itu sangat bermanfaat bagi mereka nanti kan mereka bisa sampaikan lewat komunitas mereka yang itu salah satu. Belum juga di pesisir pantai ya lewat nelayan-nelayan, tukang ojek online, baru komunitas motor, semua kita masuk, baru tokoh-tokoh agama, ASN ya, dan juga tenaga-tenaga pendidik, khususnya dalam membantu kami, khususnya dalam minggu depan kalau tidak salah tanggal 17 kita akan mulai melaksanakan perekrutan KPPS ya, yang di TPS-TPS itu sendiri. Jadi semua kita masuk, tidak ada yang tidak kita masuk, mau dia pemilih pemula, pemilih TNI Polri yang sudah punya hak pilih ya atau sudah pensiun, itu kan mereka sudah pemilih pemula itu. Oh iya, betul. Gitu. Jadi kita harus rangkul semua agar supaya indeks tingkat partisipasi kita meningkat karena kemarin kami di Kota Bitung itu kurang lebih ada 74% yang menggunakan hak pilih. Mudah-mudahan target kami tahun ini di angka 85% karena dari 159.404 daftar pemilih sementara yang kami catat itu ya mudah-mudahan itu 80% 80-85% bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oke.
Nah, Pak, ini kalau misalkan kasusnya kalau misalkan masih ada yang melakukan apa pelanggaran ya, misalkan menyebarkan atau menjadi provokator begitu ya, menyebarkan kampanye negatif atau ujaran kebencian seperti itu. Nah, itu untuk pengawasannya atau penegakannya seperti apa, Pak? Memang kita terus berkoordinasi baik dengan Bawaslu sebagai apa tugasnya kan sebagai kita Iya. tahu sebagai pengawasan, juga teman-teman Polres ya, Polres Bitung yang sudah bentuk apa tim media cyber. Kita Hmm, setiap minggu media kita cyber. rakor ya, kita rapat, kita evaluasi semua tahapan yang sudah dilaksanakan oleh kami KPU Kota Bitung terkait juga dalam rangka ini tanggal 22 ini. Itu juga kan akan mengumpulkan masa yang cukup Cukup banyak. banyak, Ya, betul. jadi kita harus atur di situ. Kita harus atur sebaik mungkin, koordinasi dengan teman-teman Bawaslu dan pihak keamanan agar supaya kegiatan pencabutan nomor urut itu bisa berlangsung aman dan ya tentu tertib ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan nih peran dari masyarakat sendiri, misalkan kalau misalkan apa ya, khususnya para pemilih, kalau misalkan ada apa ya, ingin melaporkan atau mungkin membantu KPU untuk mengawasi juga, begitu, itu seperti apa ya bisa Iya, kita sejauh apa punya perannya? help desk baik di terkait dengan pencalonan ini atau ada juga Hmm, tanggapan masyarakat itu bisa langsung melapor di KPU atau lewat PPS yang ada di tingkat kelurahan atau yang di tingkat kecamatan itu lewat PPK. Apa saja yang bisa dilaporkan yang tentu terkait dengan tahapan pilkada ini tentu kami terbuka. Bisa juga lewat medsos medsos. dan web kami, ya web resminya KPU Kota Bitung. Ya, Jadi tentu kami minta justru kami ingin menimbulkan peran aktif aktif ya dari masyarakat. Itu masyarakat, yang lebih betul. penting. Jadi jangan selalu-selalu kami yang mengundang mereka. Justru kita partisipasi aktif dari mereka. Jadi bisa turut mengawasi Ya, juga bisa ya, Pak. mengawasi, bisa Laporkan. juga kan ada yang belum terdaftar ya, itu. Hmm. Ya, itu kami sampaikan kalau belum terdaftar silakan datang ke KPU atau bisa langsung menghubungi PPS setempat atau PPK setempat. Oke. Nah, Pak, ini kalau misalkan himbauan sendiri terkait kepada calon atau tim pemenangnya begitu. Kalau misalkan mau disampaikan bagaimana supaya apa ya, berkampanye itu harus damai, tidak mengangkat isu sara dan ujaran kebencian itu sendiri. Kalau dari KPU sendiri menyampaikannya Ya, seperti apa? kalau dari saya wajib hukumnya paslon itu atau LO itu mentaati semua aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh KPU. Kalau kita taat aturan, kita rasa tidak ada yang akan disakiti atau tidak Tidak ada yang akan tersakiti. tersakiti atau tidak ada yang tersinggung. Ini kan cuma dari terkait dengan pemahaman. Kalau pemahaman kita satu terkait oh ternyata orang kampanye mesti setunjung tuh visi misi, setunjung tuh pe keunggulan program-program yang akan kita jalankan ketika kita jadi sebentar. Dan harus menjauhi itu tadi kita bilang karena isu sara itu dan ujaran kebencian itu ya itu juga yang salah satu faktor pendorong yang bikin demokrasi kita stagnan atau berjalan di tempat. Ya harapan saya wajib hukumnya LO paslon maupun paslon itu mengikuti semua aturan KPU. Itu saja. Kalau paslon sudah mengikuti aturan KPU, KPU sudah bekerja secara bertanggung jawab dan berintegritas, saya yakin pilkada di Kota Bitung 27 November itu bisa berlangsung aman, tertib, lancar, dan berkualitas. Dan ya mudah-mudahan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik dari antara yang baik. Oke, nah Pak, ini kan kita juga sudah sebenarnya melewati pemilu sebelumnya. Nah, apa yang bisa jadi pelajaran dari pelaksanaan pemilu sebelumnya untuk kita terapkan di pilkada kali ini? Ya, kalau di pemilu kemarin kan itu memang persoalannya sangat kompleks ya. Memang kita tahu bersama karena ada begitu banyak administrasi yang harus kita mudah-mudahan kemarin sih ya kalau menurut saya sih ya wajar-wajar Hmm. standar lah. Tapi tidak ada masalah yang memang signifikan. Memang kami juga terus berupaya bekerja sama dengan Forkopimda ya karena eh, biar bagaimanapun ya tanpa Forkopimda tanpa semua eh, pemangku kepentingan ya pemilu tidak akan sukses dan puji Tuhan kemarin
pemilu di Bitung itu bisa berlangsung aman, damai, karena itu tadi LO maupun partai politik itu mengikuti semua aturan yang sudah disampaikan atau yang diinginkan oleh KPU Kota Bitung. Di luar dari itu tentu pasti akan banyak masalah. Tapi kalau kita berjalan pada PRL, dong bilang itu, ya pasti semua akan selamat atau indah pada waktunya. Oke, baik. Nah, Pak, mungkin terakhir apa ya langkah-langkah jangka panjang dari KPU Kota Bitung sendiri, bagaimana yang akan dilakukan untuk terus mendorong pemilu yang damai, bersih, yang tentunya juga dapat apa ya menjadi supaya jadi tolak ukur juga mungkin di daerah-daerah lainnya. Ya, kalau kami lebih banyak bangun komunikasi. Bangun komunikasi Ya, itu penting ya. bangun komunikasi dengan siapa saja, semua. Kalau ada yang ingin membantu kami terbuka. Yang terutama kami membangun komunikasi, kami terbuka atau transparan semua tahapan kegiatan kita sampaikan ke Forkopimda. Tiap ada tahapan kita sampaikan ke Forkopimda. Tiap ada tahapan kita koordinasi dengan Bawaslu, kita koordinasi dengan LO pasangan calon, kita koordinasi dengan teman-teman badan etok yang ada di bawahnya. Kalau ini kolaborasi ini bisa kita pertahankan, ini komunikasi ini kita terus tingkatkan, kita rasa tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, tentu harapan kami pertama pemilih itu bisa meningkat ya sesuai harapan 80-85%, baru tidak ada PSU. Ya tentu saya sudah perintahkan ke jajaran saya bekerja penuh dengan integritas. Itu saja. Oke, baik Pak, mungkin terakhir untuk pesan untuk masyarakat ataupun calon pemilih nantinya, bagaimana apa ya mungkin pesan-pesan yang akan disampaikan terkait bagaimana pentingnya menjaga perdamaian atau persatuan ya, seperti Bapak tadi juga bilang ini pesta demokrasi yang seharusnya mempersatukan bukan memecah belah. Ya, silakan Pak. Ya, kalau dari kami ya tentu kami berharap pilkada ini bisa berlangsung aman, damai, tertib ya. Harapan kami untuk masyarakat Kota Bitung ya tentu silahkan kenali calon Anda, lihat visi misinya ya, dan datang ke TPS untuk memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi. Karena satu suara itu sangat menentukan Kota Bitung ke depan nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Desli kasih. Sumampo selaku Ketua KPU Kota Bitung. Terima kasih sudah berbagi pandangannya mengenai persiapan demi persiapan ataupun tahapan-tahapan yang sementara dan akan dilakukan menjelang pilkada mendatang. Dan terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.